Halo, apa kabar kawan-kawan sekalian? Dalam video kali ini akan dibahas realita kekuasaan sang kaisar di tatanan pemerintahan negara Jepang. Oke, kita mulai. Kaisar Jepang. Mungkin kita akan kepikiran dengan Kaisar Naruhito yang baru saja dilantik, atau suka keinget dengan jumawanya Kaisar Hirohito semasa Perang Dunia Kedua. Pada era modern ini, sosok Kaisar Jepang selalu dibayang-bayangi oleh Perdana Menterinya. Jadi menarik untuk ditelisik mengenai posisi kekuasaan Kaisar. Seperti apa realitanya seorang Kaisar Jepang? Kekuasaan Kaisar Jepang pada era modern sekarang tidak lepas dari bentuk pemerintahan negara Jepang. Jepang ialah negara dengan bentuk monarki konstitusional di mana kedaulatan terbesar berada di tangan rakyat. Sedangkan Kaisar Jepang ialah pemimpin negara dan roda pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri. Sistem kelembagaan pemerintahannya pun mirip di Indonesia. Ada eksekutif dengan Perdana Menteri beserta kabinetnya. Ada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dengan sistem dua kamar, serta ada Saiko Saibanso atau Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Tiga fungsi kelembagaan ini disahkan oleh sang kaisar. Sistem ini sejatinya diadopsi dari sistem pemerintahan barat. Dibentuk pada tanggal 11 Februari 1889 semasa bertahtanya Kaisar Mutsuhito atau yang lebih dikenal dengan Kaisar Meiji. Nah, lebih tepatnya, sistem ini terbentuk pada saat restorasi Meiji, dan Jepang tercatat sebagai negara Asia pertama yang mengadopsi sistem pemerintahan barat. Mengalami perubahan fungsi pada pasca Perang Dunia Kedua di tahun 1947, sistem ini tetap berjalan hingga sekarang. Dari pemaparan di atas, sang kaisar di era modern tidaklah mengendalikan kekuasaan sepenuhnya. Keadaan berbeda pada saat era Meiji. Menurut undang-undang saat itu, kaisar ialah perwujudan kekuasaan yang berdaulat di dunia, yang menandakan kegiatan pemerintahan yang dijalankan Perdana Menteri bertujuan untuk kepentingan sang kaisar. Namun, peran ini berubah pasca Perang Dunia Kedua di tahun 1947. Beliau hanya sebagai simbol dan pemersatu negara tanpa hak politik yang signifikan. Tugasnya sebagai pengesah produk pemerintahan baik kebijakan umum, undang-undang, hingga kelembagaan. Ya, kasarnya cuma bagian baca sambutan dan gunting pita doang sih. Kaisar Jepang juga bertugas memimpin setiap event seremonial di lingkup pemerintahan pusat. Event-event seremonial ini juga tujuannya tetap mengesahkan produk pemerintahan. Meskipun demikian, Kaisar Jepang tidaklah mutlak tanpa kekuasaan. Karena eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tadi disahkan oleh beliau, maka mereka pun bertanggung jawab pada beliau. Serta kaisar pun memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja roda pemerintahan yang dipimpin oleh sang Perdana Menteri apabila kondisi negara malah jadi genting dan carut-marut serta banyak aduan dari masyarakat. Nah, rakyatlah yang memegang kedaulatan terbesar. Ya, kerasalah unsur demokrasinya ya. Tapi rakyat bisa ngadu ke pemimpin Jepang tertinggi. Yup, sang kaisar. Itu kan peran era modern sekarang. Bagaimana peran kaisar sebelum restorasi Meiji? Ya pada era Edo hingga era Kamakura gitulah. Kalau digrafikin, kekuasaan kaisar Jepang justru selalu menurun. Ada pergeseran kekuasaan dari kaisar ke pihak lain dari era ke era. Untuk lebih detailnya, enaknya kita mulai dari sejarah kekaisaran Jepang dulu ya. Kekaisaran Jepang merupakan kekaisaran tertua di dunia yang tetap eksis selama 2700 tahun. Dinastinya dikenal dengan dinasti Yamato. Terhitung sudah ada 126 kaisar yang memerintah Jepang dari tahun 660 sebelum Masehi hingga saat ini. Menurut worldhistory.com, Jepang menganut konsep putra surgawi untuk para kaisar mereka, sebuah konsep yang diimpor dari Cina dengan mempercayai bahwa mandat kaisar turun dari surga dan keberadaan kaisar merupakan kehendak surga. Hal ini terlihat pada kisah kaisar pertama Jepang, Kaisar Jimmu yang naik tahta tahun 660 sebelum Masehi, dipercaya sebagai cicit Amaterasu, Dewi Matahari kepercayaan agama Shinto. Berdasarkan itu pula hingga saat ini salah satu fungsi Kaisar Jepang ialah pemimpin agama Shinto.
Kalau kaisar pindah agama ya gimana tuh? Gak tahu ya. Kembali ke peran sang kaisar sebelum era Meiji, sang kaisar ternyata masih tidak memegang penuh kekuasaan dan menjalankan roda pemerintahan Jepang secara utuh. Kaisar lebih condong kepada pemimpin simbolis serta pemersatu Jepang. Meskipun secara de jure, Jepang berada di bawah kepemimpinan beliau, ya kasarnya masih bagian baca sambutan dan gunting pita doang lah. Secara de facto, pemerintahan dan kekuasaan terkuat dipegang oleh shogun. Nah, pasti kawan-kawan sekalian sudah gak asing sama yang namanya shogun. Shogun ialah diktator militer yang secara nominal diangkat oleh kaisar. Shogun secara de facto menjalankan roda pemerintahan seperti mengatur perdagangan hingga perpajakan. Ya mirip-mirip dengan Perdana Menteri tetapi kental banget rasa militernya. Cuman kalau Perdana Menteri prosesnya dipilih oleh rakyat, kalau Shogun dipilihnya sampai ngorbanin rakyat dalam medan pertempuran. Lembaga kesugunan berdiri dari tahun 1185 hingga tahun 1868. Makanya dari rentang tahun itu ada nama era Kamakura, era Muromachi, era Ajushi Momoyama, hingga era Edo. Nama era itu menandakan nama sebuah dinasti shogun. Sebenarnya, muncul shogun pertama kali di tahun 1185 disebabkan oleh ketidaktertarikan pihak kaisar dan keluarganya menjalankan roda pemerintahan. Sehingga kekuasaan tersebut direbut oleh Shogun Minamoto no Yoritomo. Selama 700 tahun, para shogun menjalankan pemerintahan. Beberapa kali pihak kaisar berusaha mengembalikan kekuasaannya. Sempat ada yang berhasil tetapi tidak bertahan lama. Karena dukungan dari daimyo atau bupati tuan tanah memperkuat posisi para shogun. Selama itu pula, seolah-olah kaisar tak lebih hanya sebagai simbol dan maskot doang bagi rakyat Jepang. Memang sih, Jepang tetap bersatu di tengah para daimyo yang saling berperang untuk menjadi shogun. Tapi dengan posisi demikian, kaisar tidak efektif sama sekali untuk melindungi rakyat serta memajukan negara Jepang. Untuk lebih jelasnya tentang shogun, mungkin kita bahas di next video kali ya. Lalu bagaimana pada era sebelum 1985? Era ini disebut era Heian dari tahun 794 hingga tahun 1185, di mana kekuasaan mutlak dipegang oleh sang kaisar. Begitu pula pada era-era sebelumnya, seperti era Nara dari tahun 710 hingga tahun 794, era Asuka dari tahun 538 hingga tahun 710, era Kofun dari tahun 250 hingga tahun 538, era Yayoi dari tahun 300 sebelum Masehi hingga tahun 250, hingga era Jomon dari tahun 14.500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi. Pada era Heian, dimulainya pemusatan pemerintahan di kota Kyoto. Semuanya dilakukan atas titah sang kaisar mutlak. Pertanyaannya, kok bisa terjadi pemindahan kekuasaan mutlak dari kaisar ke shogun pada akhir era Heian? Nah, jawabannya tuh kayak gini. Kaisar kan dianggap pemimpin agama Shinto dan keturunan surgawi gitu kan. Maka mereka seolah-olah harus bersih dari kotornya kegiatan duniawi termasuk pemerintahan. Ketika pihak kaisar tidak tertarik lagi dengan pemerintahan dan menyebabkan gagalnya pihak kaisar membangun militer yang kuat, sehingga kekuasaannya pun bisa direbut oleh Minamoto no Yoritomo. Ya halusnya kaisar telah memberikan kekuasaannya pada Shogun Yoritomo. Dipikir-pikir sih kaisar kayak yang eksklusif banget gitu ya, atau udah bosen kali turun-temurun memerintah. Disitulah titik di mana peran kaisar Jepang berubah drastis dari sosok pemimpin yang memerintah absolut menjadi pemimpin yang hanya sebatas simbol pemersatu negara Jepang hingga saat ini. Yuk, segitu dulu kontennya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Oke, seperti biasa kalau ada kawan-kawan yang punya pendapat atau referensi lain tentang Kaisar Jepang, yuk kita diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah like dan juga subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next later di channel Mantan Wibu.